Seorang gadis menangis setelah bertengkar dengan pacarnya. Ia duduk di tangga sambil menangis. Saat itu juga sahabatnya datang. Sahabatnya berkata, setiap kali kalian bertengkar, kamu selalu yang menenangkannya. Kali ini, berikan dia pelajaran. Kemudian sahabatnya menyuruh gadis itu untuk berfoto dengan laki-laki lain. Lalu sahabatnya akan menunjukkan foto itu kepada pacar gadis tersebut. Dengan begitu, pacarnya akan datang dan meminta untuk balikan. Kemudian gadis itu sembarangan meminta seorang teman untuk memotret dirinya. 2 jam kemudian, anak laki-laki itu datang dengan membawa bunga, senang hati mencari gadis di asrama wanita. Namun, dia dihentikan oleh sahabat gadis itu. Sahabatnya mengatakan gadis itu sudah memiliki pacar baru. Dia bahkan memberikan foto di tangannya kepada anak laki-laki itu. Setelah melihat foto itu, anak laki-laki itu terkejut, bunga yang dipegangnya jatuh ke tanah. Berbalik dan berniat pergi. Sambil mengeluarkan ponsel untuk menelepon ibunya. Mengatakan bahwa dia akan pindah sekolah. Gadis yang terkejut itu, setelah melihat anak laki-laki pergi, memungut bunga yang jatuh di tanah dan mencium baunya. Dengan senyum aneh di wajahnya. Pada saat itu, gadis itu kebetulan berjalan mendekat. Jangan-jangan, bunganya cantik sekali. Semua bunga kesukaanku. Siapa yang memberikannya? Seorang laki-laki yang sedang mengejar aku. Aku iri padamu, kamu punya pelamar yang begitu perhatian. Tidak seperti Wang Mu di Sheng Yue Cheng, kan? Kamu sudah menunjukkan fotonya ke Sheng Yue Cheng? Reaksi dia bagaimana? Kau pasti tidak memeriksa ponselmu, ya? Akibatnya, gadis itu menunggu selama 7 tahun. Bocah laki-laki saat itu sekarang telah menjadi CEO perusahaan besar. Suatu hari ia datang ke rumah barunya. Ia menemukan rumahnya sudah direnovasi. Maka ia datang untuk memeriksa situasinya. Baru saja menutup telepon, seorang gadis berlari terburu-buru menghampirinya. Akibatnya, aku menabrak CEO. Ponselku juga jatuh dan pecah. CEO melihat gadis itu hendak jatuh. Secara naluriah ia meraih dan memeluk gadis itu. Ketika mereka berdua melihat dengan seksama, mereka menyadari bahwa satu sama lain adalah mantan pacar dan mantan kekasih mereka. Aku menunggumu selama 7 tahun. Tapi aku tidak pernah menerima balasan darimu. Gadis itu mendorong dengan keras. CEO dengan sangat malu mulai merapikan rambutnya. CEO juga sedikit canggung untuk mengambil ponsel yang jatuh di lantai. Gadis itu bertanya, kenapa kamu bisa berada di sini? Lalu CEO menjawab bahwa ini adalah rumahnya sendiri. Mendengar jawaban ini, gadis itu terkejut dan terdiam. Kemudian dia pergi mencari petugas properti. Ternyata angka 9 di nomor rumah itu jatuh menjadi 6. Petugas pengelola gedung pergi dengan canggung. Setelah kembali ke kamar, Presiden berkata, sudah bertahun-tahun berlalu. IQMU masih belum online. Bahkan rumah saja bisa salah renovasi. Gadis itu sangat kesal sampai tak bisa berkata-kata. Namun dia berpikir sejenak dan meminta biaya renovasi kepada CEO. CEO masih marah tentang kejadian tahun lalu. Jadi dia langsung menolaknya. Gadis itu, dalam keputusasaan, memainkan kartu emosionalnya, kakak. Dulu kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Tolonglah, bantu aku sedikit. 200.000. Dulu kamu tidak pernah bersikap begitu rendah hati padaku. Jadi, kamu setuju? Apa alasan kamu merasa aku akan setuju dengan dekorasi yang murah dan jelek seperti ini? Aku sama sekali tidak murah dan jelek. Televisi ini adalah merek yang dulu paling kamu suka. Tanaman di pot ini adalah tanaman yang dulu paling kamu sukai. Dan ini lemari wine. Ini adalah yang kamu bilang, kalau suatu hari nanti membeli rumah, pasti harus ada lemari wine. Saya tidak minum alkohol. Kamu bilang apa yang jelek? Warna sofa ini hanya kamu yang suka. Dan tirai ini juga. Pria mana yang akan memasang warna seperti ini di rumahnya? Lagi pula, apakah kamu tidak suka TV ini? Waktu kita lihat di pusat elektronik dulu, kamu kan juga sulit move on. Hanya saya yang suka. Awalnya kau yang bilang kau suka warna yang kusuka. Sekarang kau bilang hanya aku yang suka. Dulu, saat kita masih bersama, apapun yang kau sukai, aku juga menyukainya. Tapi sekarang kita sudah putus selama 7 tahun. Aku akan segera menikah. Ini rumah pengantin baruku. Untuk apa aku mendekorasinya dengan kursi? Kau akan menikah? Tidak menikah? Apa mau menunggu sampai kau kembali? Aku kenal dia. Sui Hua. Kau sangat mencintainya, ya? Maaf, aku tidak tahu ini adalah rumah pengantinmu. Tentang kesalahan memasuki rumah ini, aku akan menghubungi pengelola gedung. Jangan menangis. Terima kasih. Masalah rumah, saya akan biarkan pengacara kami berdiskusi. Cobalah untuk memeriksa kalian sendiri. Jika ada permintaan, beritahu pengacara saya.
Berikan saya ponselnya, Tambahkan teman, hari ini kamu buka ponsel saya. Aku akan memasak makan malam setelah aku mengambil ponsel baruku nanti. Kau ingin datang? Itu tidak cukup bagiku. Yusin, kau hidup sangat sengsara ya? Apakah kau menyesal telah putus denganku dulu? Tidak ada apa-apa. Berapa kode sandinya? Aku akan menggantinya untukmu. Cepat katakan. 1229. Apa? Kata sandi itu masih tanggal lahirku. Aku malas menggantinya. Kau masih bilang foto profilku bukan yang kau ganti dulu. Aku malas menggantinya. Aku beberapa hari ini tidak punya tempat tinggal. Bolehkah aku menumpang di tempatmu beberapa hari? Kalau tidak, aku harus tidur di jalanan. Aku pergi bekerja dulu, Bukankah kamu tidak punya tempat tinggal? Cepat, ikutlah. Hanya boleh tidur di sofa. Jangan sentuh barang-barangku. Aku akan mendapat masalah. Cari dengan teliti. Bukankah aku sudah bilang jangan sentuh barang-barangku? Bukankah kau sudah tidak menyukainya lagi? Kenapa kau masih menyimpan foto-foto ini? Aku hanya lupa membuangnya. Lalu, apa kau akan membuangnya? Hanya sampah saja. Buang saja. Ayo makan. Semua ini makanan kesukaanku. Jangan terlalu merasa penting. Aku sudah lama lupa apa yang kamu suka. Cuma kebetulan beli saja. Ayo makan bersama. Kau pun pantas makan bersamaku. Ada apa? Kenapa ribut? Cepat keluarkan. Keluarkan di tanganku. Yu11, jangan paksa aku untuk menghajarmu. Cepat. Cepat. Bukankah kau bilang tidak suka? Kenapa masih tegang sekali? Aku gugup. Aku selalu khawatir padamu. Aku selalu tahu kabarmu. Rumahmu itu juga kuberi di kompleks perumahan yang sama dengan pakar itu. Setelah itu, kuberi, siapa sangka kau melakukan ini? Bahkan rumah saja bisa salah beli. Jawaban ini, kau puas? Jadi, rumah itu bukanlah rumah pernikahanmu. Kau juga tidak benar-benar ingin menikah. Aku memang akan menikah. Ternyata yang ada di matamu hanya aku. Kalau itu bukan rumah pernikahanmu, maka itu semua hanyalah alasanmu. Soal rumah, bicarakan dengan pengacaraku. Bukankah kau tidak punya tempat tinggal? Kau mau pergi kemana? Aku berbohong, bagaimana mungkin aku tidak punya tempat tinggal? Kau benar-benar mempercayainya? Yunsin, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Mengapa kau putus denganku dulu? Bukankah seharusnya kau bertanya pada dirimu sendiri? Bertanya pada diriku sendiri? Lalu bagaimana dengan foto itu? Aku juga ingin bertanya padamu. Apa maksudmu? Dulu tiba-tiba berbalik tanpa sepatah kata pun. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Setelah beberapa bulan, aku baru sadar. Kamu ingin putus denganku. Padahal jelas-jelas kamu yang melakukan hal itu di belakangku. Sekarang malah pura-pura tidak tahu cerita. Hal seperti apa itu, Chen Chen? Kamu jelaskan dengan jelas. Aku sebenarnya melakukan apa? Bukankah aku hanya mencari seseorang untuk foto bareng dan membuatmu kesal? Kamu bilang apa? Kalau begitu, sudahlah. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Wen, kamu di sini apa? Tidak peduli dari mana kamu datang, perang dingin. Keluar dari sini. Xiao Yue Chen, inilah sikapmu terhadap tunanganmu? Saya bilang keluar, tunggu sebentar.
yang akan menikah dengan Xiao Yue Chen. Sebuah janji. Banyak orang dalam semalam. Bagaimana saya tahu ini anak siapa? Sheng Yue Chen. Sekarang dia sepertinya sangat kaya. Kamu sedang apa? Kamu sudah tidur denganku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Keluar dari sini. Ibumu sudah tahu tentang kamu dan Wen Wen. Wen Wen tidak bisa dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula, kamu juga sudah tidak muda lagi. Segera tentukan urusan pernikahanmu. Ya, aku dan Yu Cheng benar-benar saling mencintai. Kami akan segera menikah. Nanti, kamu diundang untuk menghadiri pernikahan kami. Benar-benar saling mencintai, hanya kamu yang bisa mengatakannya. Jiang Wenwen, hari ini kamu harus menjelaskannya padaku. Bagaimana sebenarnya dengan foto itu dulu? Apa mereka tahu kalau saya yang menghalangi urusan foto itu? Tidak benar. Jika mereka tahu, seorang selebriti tidak seharusnya punya sikap seperti ini. Apa yang kamu katakan? Saya tidak tahu soal foto itu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang masih ingat? Yang jelas, tunangan saya dan sahabat terbaik saya berpelukan erat di tengah malam. Apa kalian mau selingkuh? Bukan seperti itu. Semua kesalahpahaman. Benarkah? Lalu kau berani menjamin tidak menyukai Xiao Yue Chen dan tidak akan mengganggu pernikahanku lagi? Qiao Wen, jangan berlebihan. Mengenai rencanamu malam itu, aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Dan kejadian di masa lalu, kau harus menjelaskannya dengan jelas. Kejadian di masa lalu. Tunggu, dulu saya bilang. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xiao Yue Chen sekarang bertemu dengan mantan kekasihnya dan ingin mundur. Mencari alasan untuk tidak menikah denganku. Kamu pikir Sang Xiao Chong bisa tahu kalau itu berguna untukku? Katakan atau pergi. Yun Xing. Apakah kamu akan membiarkan dia melakukan ini pada teman terbaikmu? Atau apakah maksudmu supaya dia menendangku? Lalu kamu bersama dia? Wen Wen, sebenarnya apa yang terjadi saat aku putus dengan Sheng Yue Chen? Jelaskan padaku. Aku janji tidak akan mengganggu kamu dan Sheng Yue Chen lagi. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Baik, aku akan cari cara untuk menyelidikinya. Kau tidak akan pergi, ya? Kita pergi, Bintang. Berhenti. Sheng Yue Chun. Pernikahan ini, mau tidak mau kau harus menikah denganku. Mau tidak mau, kau harus menikah denganku. Aku hamil anakmu. Aku hamil anakmu. Kau bilang apa? Aku bilang aku mengandung anakmu. Aku tidak tahu tentang kejadian sebelumnya. Yang ku tahu kau harus bertanggung jawab padaku dan anak kita. Kalian berdua ternyata sudah punya anak. Yun Xing sekarang masih menggenggam tangan tunanganku. Apakah dia ingin menjadi pelakor? Maaf, ini milikku. Bintang, aku tidak ingin orang mengatakan hal-hal buruk. Jangan bertemu dengan Yu Cheng lagi mulai sekarang. Sejauh yang saya tahu, Bibi mungkin akan kembali dalam 2 tahun. Keinginan terbesarnya adalah memeluk anak, kan? Gui Chen. Tes DNA tidak perlu dikesampingkan. Pengguna bisa melakukannya setelah 12 minggu. Melakukan tes DNA sebanyak 153 kali. Baik, tolong jadwalkan 3 tes lagi 2 minggu ke depan. Jika anaknya adalah milikku, Jiang Wenwen, aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi jika anaknya bukan milikku, aku akan membuatmu merasakan apa itu lebih buruk daripada mati. Yun Si, apakah kamu ingin menjadi selingkuhan? Aku tidak ingin.
Kamu kenapa? Tidak apa-apa, cuma mimpi buruk. Kamu bilang kenapa pagi-pagi sudah pindah dari rumah? Rumah baru ada masalah. Jadi cuma bisa tidur di kantor. Tidur tidak nyenyak. Pasti mimpi buruk deh. Nanti setelah gaji minggu depan keluar, saya akan cari tempat tinggal. Sementara ini terpaksa tinggal seadanya. Bukan tinggal seadanya. Kan perusahaan kita sudah diakuisisi oleh bos besar. Dengar-dengar, bos besar sudah menyiapkan asrama untuk karyawan. Mungkin kamu bisa coba ajukan permohonan. Bos besar, ya? Bagian administrasi bilang formulir permohonan asrama harus diserahkan ke kamu. Cheng Yuchen. Lepaskan. Masih ada urusan. Mengapa kau mengakuisisi perusahaan kami? Bahkan sampai membangun asrama karyawan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hanya bisnis biasa saja. Perusahaan teknologi mengakuisisi penerbit kecil seperti kami. Alasanmu terlalu buruk. Cheng Yuechun, kau akan segera menikah dengan Wen Wen. Bisakah kau berhenti mengganggu aku? Saat kita putus dulu, kau tidak merasa ada yang salah? Apa yang Jiang Wen Wen lakukan saat kita putus? Kau tidak ingin tahu? Apakah ada masalah itu penting? Kau akan menikah dengannya. Kalian bahkan sudah punya anak. Jadi bagaimana kalau memang ada masalah? Apa kau ingin aku menjadi pelakor? Memang tidak penting. Tapi aku mengakuisisi perusahaanmu secara resmi dan profesional. Percaya atau tidak? Kau melakukan apa? Aku tidak akan mengajukan permohonan asrama lagi. Tidak ada yang mau mengajukan, jadi tidak akan pernah bisa mengajukan. Kau ingin semua persiapan rumahku sia-sia? Kau benar-benar menjalankan tugasmu secara profesional. Kau masih berharap aku menyukaimu? Aku masih ada urusan dengan Tuan Wang, aku pergi dulu. Hanya milikku yang berbeda. Oh. Ya ampun, ada apa, Sing Sing? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo makan sebentar lagi. Hari ini bos besar mentraktir makan siang seluruh perusahaan. Ayo lihat ada apa yang enak. Aku pergi, semuanya yang kamu suka makan. Hei, kamu dan Direktur Sheng satu sekolah kan? Jadi kalian sebelumnya sudah saling kenal? Lalu Direktur Sheng tidak berani mengundangmu makan sendirian. Makanya dia mengundang seluruh perusahaan makan. Jangan bicara sembarangan. Tuan Sheng segera menikah. Aduh, itu hanya bercanda. Orang seperti kami bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan Tuan Sheng? Benar. Orang seperti saya bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan Tuan Shen? Apa? Sheng Yuchen mengakuisisi perusahaan Yun Sen. Mencapai rekonsiliasi. Mimpi. Sesuai perintah Anda. Saya sudah memesan makan siang untuk semua orang. Nona Yun sangat menyukainya. Tapi Tuan Sheng, Anda ingin mentraktir Nona Yun makan siang. Mengapa sembunyi-sembunyi seperti ini? Memang sih. Siapa suruh hemat uang? Hanya sekadar tunjangan untuk karyawan dari dana lama dan baru saja. Nanti kamu kumpulkan semua mangkuk dan piringnya. Belakangan ini tidak punya uang. Sepertinya masalahnya soal makan. Mengerti. Masalah asrama karyawan. Bukankah saya sudah menyetujuinya? Asrama yang disetujui khusus untuk bintang. Siapa yang suruh kamu menolong saya? Bukankah tante yang menyuruh saya datang? Bagaimana kamu tahu? Pinggan yang menyuruhku datang? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mencariku? Ping Fan sangat menyukaimu. Saat mabuk. Kamu bilang, bagaimana kalau dia punya anak tapi meninggal? Tubuhnya memang selalu tidak sehat. Akan membuatmu sangat marah, kan? Kamu sebenarnya ingin apa? Itu tergantung pada seberapa baik hatimu. Keluar. Setiap detik di sepanjang jalan. Jangan takut. Semua orang yang tak sanggup kehilangan atau menyakitinya. Lagi pula, aku adalah tunanganmu. Kau kehilangan dia.
Jangan lupa apa yang kukatakan padamu. Sekarang saatnya kau tahu. Xin Xin, apa yang kau lakukan di sini? Kau melihat keromantisan kami sebagai suami istri. Maafkan aku. Aku mengantarkan dokumen untuk Tuan Sheng. Maaf telah mengganggu. Sudah tahu mengganggu, kenapa tidak cepat pergi? Sekarang pergi. Mau pergi kemana, Xin Xin? Bukankah kamu janji padaku untuk tidak kembali ke kota Yu lagi untuk menemui dia? Sekarang kenapa seperti ini? Apa kamu tidak ingin menjelaskan? Karena... Aduh. Lupakan, aku percaya ini adalah sifatmu. Kau tidak akan merayu suamiku, kan? Benar. Tentu saja. Aku dan dia hanya atasan dan bawahan biasa saja. Suami, kau tidak takut juga? Tentu saja, dia hanya pembantu saya. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Bagiku, dia tidak pantas. Aku tidak akan mengganggumu. Sekarang kamu beli. Belum cukup, aku harus membersihkan semua masalah dalam pernikahanku. Harus sesulit ini untuk menyiksaku? Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tidak apa-apa, tekanan pekerjaan terlalu besar. Aduh, jangan terlalu stres dong. Aku rasa bos baru kita orangnya baik. Tadi dia ajak kita makan siang, sekarang makan malam bersama. Ini adalah makanan yang kamu suka makan. Hei, kamu mau kemana? Tidak makan lagi. Satu sisi menghinaku, satu sisi mengundang seluruh perusahaan makan makanan kesukaanku. Zheng Yuchen, sebenarnya kamu mau apa? Menjamu seluruh perusahaan makan malam adalah hidangan andalan Yote. Jangan terlalu banyak berhayal. Begitu kebetulan saya yang mentraktir kamu makan. Minta tolong padaku, siapa tahu saya benar-benar mentraktir kamu. Kamu sekarang benar-benar membuatku jijik. Halo semuanya. Saya adalah rekan kerja baru kalian. Juga istri bos kalian. Xin Xin, tolong jaga hubungan baik ke depannya. Apa yang terjadi? Kamu kenal istri bos? Lalu dia bekerja bersama kita. Jangan-jangan mereka datang untuk mengawasi kita. Bagaimana nanti kalau kita mau santai? Tentu saja bukan begitu. Hanya saja saya bosan karena hamil. Yu Chen memberiku pekerjaan ringan. Kebetulan aku dan Xin Xin adalah teman baik. Selama aku bekerja dengannya, bisa saling menjaga. Astaga, hubunganmu dengan ibu bos begitu dekat. Mengapa kamu tidak bilang lebih awal? Kenaikan jabatan dan gajimu kan sudah dekat. Xin Xin bukan hanya dekat denganku. Dia juga dekat dengan suamiku. Waktu kami kuliah, mereka berdua punya banyak kenangan. Kenangan waktu kuliah sudah berlalu. Meskipun sudah berlalu, sekarang hubungan kalian yang sering bertemu pasti tidak buruk, kan? Iya, kalau begitu kamu dengan Nyonya Bos adalah sahabat karib, berarti kamu calon ibu mertua bos, kan? Kenaikan jabatan dan gaji sudah di depan mata. Tapi situasinya tidak seperti yang kamu kira. Apa yang terjadi? Saya dan Tuan Sheng tidak ada hubungan apapun. Dulu juga tidak ada. Nanti juga tidak akan ada. Hubunganku dengannya juga tidak akan membaik. Orang yang paling aku benci di dunia ini adalah Sheng Yuechun. Benarkah? Benarkah? Kebetulan sekali, orang yang paling aku benci di dunia ini adalah kamu. Karena kebetulan sekali. Lalu kenapa Tuan Sheng tidak langsung memecatku? Kau tidak mau merobek kelopak mataku? Melihat wajahmu saja sekarang sudah membuatku mual. Lebih baik aku sedikit bicara. Aku belum makan. Ya, Xing Xing. Lebih baik sedikit bicara. Lupakan saja. Yue Chen. Kenapa kau marah-marah pada Bintang? Dia kan sahabat terbaikku. Biarkan aku menciummu lagi. Lihat apa? Tidak perlu bekerja ya?
Bu pemilik, Anda dan Wei Xin adalah teman baik. Tuan Sheng pasti tidak akan menyulitkannya, kan? Li Chen itu pemarah, dia benci air. Saya juga tidak bisa mengaturnya. Wawancara dengan Presiden Li dari Xingli Group, serahkan urusan itu padamu. Presiden Li itu seorang pria tua yang cabul. Kamu, pria besar, suruh Xing Xing yang pergi. Ini adalah pengaturan dari Presiden Sheng. Kamu bilang ini diatur oleh Sheng Yue Cheng. Kenapa? Kalau tidak percaya, tanya langsung padanya. Kamu serahkan pekerjaanmu kepada Yun Xing. Jadi dia tidak perlu mencari Tuan Sheng Wenqing untuk berbicara. Hubungannya dengan Tuan Sheng begitu buruk. Bagaimana bisa dia bertanya? Selain itu, dia melakukannya demi wajah Nyonya Bos. Makanya dia tidak melibatkan bintang. Ini hanya untuk melampiaskan amarah Tuan Sheng saja. Nanti Tuan Sheng malah akan berterima kasih padaku. Kamu ini membalas dendam pada Yu Xing, ya? Siapa suruh dia tidak tahu diri? Berani menolak pengejaranku. Nanti dia jadi sepatu rusak. Saat itu, aku akan bisa mempermainkannya dengan bebas, haha. Selamat pagi, Pak Li. Saya jurnalis Lin Xing, yang akan mewawancarai Anda kali ini. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai sekarang? Xiao Yun, kan? Mari duduk. Ini dokumen rahasia militer. Masih ada urusan lain. Meskipun hubunganmu dengan Yun Xin tidak baik, Tuan Sheng. Tetapi dia bagaimanapun juga seorang gadis. Kau ingin dia masuk ke mulut harimau untuk mewawancarai Tuan Li? Kau bilang apa? Mewawancarai siapa? Itu si lelaki tua mesum, Li Zong. Li Zong, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Setelah perusahaan Anda terdaftar, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kenapa gugup banget? Apa yang harus dilakukan? Saya ini orangnya. Punya kebiasaan buruk, kalau lagi mikir suka nanya-nanya. Untuk melakukan wawancara denganmu, aku mengusir semua orang. Sekarang hanya tersisa kamu. Melakukan wawancara denganmu. Aku menyelamatkanmu. Lepaskan, lepaskan. Sialan, pelacur. Berani memukulku. Aku menyentuhmu adalah keberuntunganmu. Jika bukan karena kau sedikit cantik, siapa yang mau menerima wawancara murahan darimu? Ku peringatkan kau, layani aku dengan baik. Masih mau bicara tentang wawancara? Bahkan jika aku membayarmu, itu juga bukan masalah. Hahaha. Lepaskan aku, Dong Mengxian. Kau tidak takut melakukan kejahatan? Ini wilayahku. Aku di sini adalah raja. Mau ngapain sih, brengsek? Berani-beraninya melapor polisi. Patuhi aku dengan baik. Kau bilang mau diwawancarai? Meskipun harus membayarmu, itu bukan masalah. Hahaha. Lepaskan aku, Dong Song Chang. Kau tidak takut melakukan kejahatan? Hahaha. Ini wilayahku. Aku di sini adalah raja. Raja di wilayah ini. Mau ngapain, sih? Berani-beraninya melapor polisi. Hahaha. Jangan bergerak. Dulu kan setiap kali sakit, kamu selalu makan permen stroberi, kan? Jangan kira karena kamu menyelamatkan aku, kamu bisa menghindari masalah yang kamu buat dengan menyuruhku mewawancarai dia. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak menyuruhmu mewawancarai dia. Apa yang kamu katakan? Karena ratu gagal mengejarku, dia ingin menghancurkanku. Wang Hao pernah mengejarmu sebelumnya. Apakah kamu bisa menerima itu? Tentu saja saya tidak bisa. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan saya itu apa hubungan? Kenapa kamu terlalu ikut campur? Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Lupakan saja. Kamu mau apa? Tenang saja. Dengan keadaanmu yang seperti ini, bisa melapor? Bahkan pintu asrama saja tidak tahu mau dibuka kemana. Aku akan memberimu waktu untuk istirahat. Turunkan aku, biar aku yang bicara. Kalau jatuh, itu urusanmu.
Tapi, Ye Chen, kamu anggap aku ini apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada sesuatu yang kotor di kepalamu. Kamu itu seperti apa sih? Tidurlah lebih awal. Kadang baik, kadang buruk. Orang ini sebenarnya ingin apa sih? Di mana Yunsing? Apa kamu bawa dia kembali lagi? Shen Yue Chen, apakah kamu masih ingat apa yang pernah kamu janjikan padaku? Janji yang pernah aku buat padamu tidak termasuk membiarkan orang lain merebutku. Kamu selalu bilang dia adalah teman terbaikmu. Tapi kamu malah menjebaknya. Hampir membuatnya mengorbankanmu. Sungguh sangat menyentuh. Itu Wang Hao sendiri yang tidak suka pada Yunsing. Itu urusanmu sendiri. Jangan kau kira dosaku. Terjadi tanpa bisikanmu. Apakah Wang Hao akan mencari Yun King? Apakah kau punya bukti? Karena tidak ada bukti. Kenapa kau katakan itu perbuatanku? Aku bertanya padamu sekali lagi. Apakah Yun King kau yang bawa pulang? Kau masih menyimpan perasaan padanya, bukan? Jika anak dalam kandunganmu adalah anakku, aku tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Benarkah? Kalau begitu, jika hari ini aku menemukan bukti perselingkuhanmu di sini, aku akan memberitahu ibumu. Kau berselingkuh, ingin membunuh saya dan anak-anak. Kamu benar-benar tidak ada. Kamu benar-benar sudah melepaskan Yunxin. Apakah saya melepaskannya atau tidak, itu urusan saya, tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya memiliki tanggung jawab terhadapmu. Sudah berjanji pada Wen Wen dan Sheng Yue Cheng untuk tidak terlibat lagi. Tidur di rumahnya, itu bagaimana? Saya lebih baik tidur di kantor saja. Perusahaan Mingyue juga tidak datang ke rumahku untuk melamar dan mendesakku. Terima kasih sudah menutupi aku dengan selimut. Bukankah seharusnya kamu yang menutupinya? Sing Sing, ada apa dengan mulutmu? Oh, ini karena tadi malam aku melayani Direktur Li, tapi tidak melayaninya dengan baik. Sekarang aku kembali ke perusahaan untuk tidur. Kamu makan apa? Mulutmu bau sekali. Aduh, sepertinya sudah dilaporkan ke Direktur Li. Benar juga, berani sekali. Kau melakukan semua pekerjaan kotor ini, tidak takut Tuan Sheng mengetahuinya? Lalu bagaimana jika Tuan Sheng mengetahuinya? Dia bahkan akan senang. Bahkan akan menaikkan jabatan dan gajiku. Benarkah? Benarkah? Tuan Sheng, saya tahu kau selalu membenci Yunsing. Bajingan itu tidur dengan Tuan Li tadi malam. Moralnya hancur. Kau juga tidak perlu memaafkannya karena Nona Jiang. Kau bisa memecatnya sekarang juga. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih tidak perlu. Kau cukup menaikkan pangkat dan gajiku. Kalau begitu, aku akan memecatmu saja. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Sheng. Tuan Sheng, apa Anda salah? Saya baru saja membantu Anda menghukum Yunsing, si jalang itu. Kenapa kau tidak mencoba untuk tidak melakukan itu lagi padaku? Ada apa pagi-pagi begini ramai sekali? Wang Hao, dia menjebak Yunsing.
Tuan Sheng sedang menanganinya. Wang Hao. Kita semua adalah rekan kerja. Apa yang bisa terjadi? Lagi pula, tidak ada yang terjadi juga. Lebih baik kalau kamu meminta maaf pada saya. Wang Hao, minta maaflah. Lupakan saja masalah ini. Wen, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Wang Hao padaku? Aduh, bangun. Beri aku sedikit muka, ya. Jika sampai terjadi akuisisi perusahaan lalu memecat karyawan, akan terdengar sangat buruk. Baiklah, kalau begitu bubar saja. Aku sudah bilang, masalah ini sudah selesai. Aku sudah bilang, masalah ini sudah selesai. Wang Hao sedang ada urusan sekarang. Langsung pecat. Yue Kuan, apakah kamu tidak bisa setuju? Direktur. Apa yang dia janjikan padamu? Dia berjanji untuk mengubah sikapnya. Sikapnya terlalu buruk. Takut nanti menakuti anak-anak kita. Sheng Yechen masih sangat peduli padamu. Lalu bagaimana saya bisa duduk dengan nyaman di posisi Nyonya Sheng? Terima kasih banyak, Nyonya Bos, telah membantu saya keluar dari kesulitan hari ini. Hanya saja saya tidak mengerti. Bukankah Presiden Sheng tidak suka Yunsing? Mengapa dia masih membantu? Membantu lebih banyak. Tidak ada pilihan. Sehari menjadi suami istri, 100 hari kebaikan. Mereka memang pernah ada hubungan. Orang seperti Yunsing itu, brengsek sekali, berani mengganggu hubunganmu dengan Tuan Sheng. Lalu, kamu masih menganggap dia teman? Dia kan sahabat terbaikku. Aku nggak rela kehilangan teman seperti dia. Ngomong-ngomong, jangan cerita ini ke orang lain ya. Aku ikut kamu. Aku mengerti kenapa dia menolakku. Ternyata dia pelakor matre. Bos melarangku menyebarkannya. Tapi aku tetap akan membuat semua orang di perusahaan ini mengetahui. Jiang Wenwen hanya tinggal 8 hari lagi untuk pemeriksaan. Jika anak itu bukan anakku. 3. Kalian sedang melihat apa? Xiao Yu, bisakah kau meminjamkanku pembalut? Perutku sakit. Jangan dipinjamkan. Xiao San, apa yang kau katakan? Bos wanita sangat baik padamu. Bagaimana kau bisa merusak hubungannya dengan Tuan Sheng? Aku benar-benar salah menilai dirimu. Wen, kau sudah tahu tentang kejadian di perusahaan akhir-akhir ini? Kamu maksudnya adalah masalah yang merusak hubungan saya dan Yue Chen, kan? Saya baru saja mau bicara dengan Yue Chen tentang hal ini. Kamu bilang masalah antara kalian hanya kita bertiga yang tahu. Bagaimana bisa hal seperti ini muncul? Saya tidak akan bilang kalau kamu tidak mengatakan siapa yang mengatakan itu. Bukankah itu sudah jelas? Fotografer membuat semua orang mengira saya selingkuhan. Apakah itu lucu? Apa? Masih pura-pura bodoh? Bukankah kamu yang memberitahu orang lain tentang kisah kita sebelumnya? Sampai membuat orang lain berpikir bahwa aku adalah pelakor. Aduh, Yue Chun. Aku tahu kamu ingin aku merasa aman dengan pernikahan kita. Tapi apa yang kamu lakukan ini? Membuat Sinsing kesulitan bekerja di kantor. Jiang Wenwen. Ya. Benar, aku yang mengatakannya. Kau mau bagaimana? Sampai sebenci itu padaku? Sampai ingin menghancurkanku? Kalau begitu, kenapa kau menyelamatkanku sebelumnya? Karyawanku tidak boleh kenapa-kenapa. Ternyata seperti ini. Takut karyawanmu membuat masalah yang merusak reputasi perusahaanmu. Tapi reputasiku tidak penting. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Kalau begitu,
Yue Chen, kamu pergi jelaskan kepada semua orang. Katakan bahwa ini semua salah paham. Orang yang kamu cintai dan akan dinikahi hanya aku. Sixi hanya berharap sebelah pihak. Perasaan kita tidak rusak. Berpisah saja sudah selesai. Aku tidak berharap sebelah pihak. Kau membiarkan Xiao Yucheng berbicara seperti itu. Bukankah itu mendorongku ke dalam lubang api? Lalu bagaimana? Apa kita benar-benar harus memberitahu semua orang bahwa kalian pernah berselingkuh? Kau ingin aku menjadi bahan tertawaan seluruh perusahaan? Kau kan sahabatku terbaik. Bukankah kau seharusnya membantuku? Akhir-akhir ini ada beberapa gosip di perusahaan. Kurasa, aku perlu menjelaskan kepada semua orang tentang Ye Chen. Aku dan Yunsing tidak memiliki hubungan apapun. Jangan pedulikan itu lagi mulai sekarang. Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa, mengapa kata sandi ponsel Yunsing adalah tanggal lahir Tuan Sheng? Itu hanya angan-angannya saja. Oh, begitu rupanya. Menyukai pacar sahabatnya sendiri. Benar-benar seperti itu. Aku benar-benar salah menilai kamu. Yunsing, keluar. Pergi. 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 Bangun. 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 Xiao Yue Chen, kamu mau ke rumah sakit untuk apa? Banyak orang seperti itu. Kamu harus mengantarnya? Fluktuasi emosi terlalu besar saat menstruasi. Tidak ada masalah besar. Suruh dia beristirahat dengan baik. Di depanku saja kau masih bersikap baik padanya. Kau mau apa? Sekarang namanya sudah hancur. Kau puas sekarang. Kau sendiri yang mengatakan kepada semua orang bahwa dia hanya bertepuk sebelah tangan. Kau telah menghancurkannya. Bukan aku, itu kamu. Xian Wen. Aku sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya setelah bertahun-tahun merasa iri. Jadi, kamu melakukan semua ini karena iri? Dulu saat sekolah, nilainya lebih baik dariku. Saat remaja, dia lebih cantik dariku. Bisa juga pacaran dengan cowok sekeren kamu. Padahal kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku dalam segala hal kalah darinya. Tapi sekarang aku mengerti. Kau adalah milikku. Semua orang menyukaiku dan menyayangiku. Semua orang membencinya. Aku akhirnya memiliki. Dia menganggapmu sebagai teman. Aku juga menganggapnya sebagai teman. Selama dia tidak mau mengalah dalam hal apapun, aku akan tetap menganggapnya sebagai temanku. Dia boleh hidup dengan baik. Tapi dia sama sekali tidak boleh hidup lebih baik dariku. Kau tidak masuk akal. Kau sudah bangun. Tolong bantu aku melihat gaun pengantinnya. Wen, siapa yang membawaku ke rumah sakit? Ah, Yue Chen terlihat masih sangat peduli padamu. Sekarang di kantor aku sudah terpojok. Maaf ya, Wen, aku tidak pernah berniat merusak hubungan kalian. Aku tahu, jadi datanglah untuk membantuku melihat gaun pengantin. Nanti kamu bisa jadi bridesmaidku. Semua gosip akan hilang begitu saja. Aku jadi pengiring pengantin. Ini. Terima kasih, kamu tahu itu. Aku hanya punya kamu satu-satunya teman. Keinginanmu bagus sekali. Aku akan cuci buah untukmu. Kamu. Temanmu tidak ada. Dia lebih mudah darimu. Tolong pegangkan ini untukku. Ternyata sudah hamil lebih dari 3 bulan. Siapa yang menyuruhmu melihat barangku? Kamu makan saja sendiri. Hei Yue Chen. Bagaimana menurutmu tentang yang ini? Yang ini juga bagus.
Yue Chen, bagaimana dengan yang ini? Yue Chen. Pak Sheng benar-benar ingin saya jadi pengiring pengantin? Dilihat dari sini, Yao Teshou ternyata cukup tampannya. Apa kamu bilang? Terima kasih ya. Mana tampannya? Tampan di mana-mana. Ternyata Sing Sing suka dengan Yao Tezhu yang satu ini. Bagaimana kalau saya dan Yue Chen jadi mak comblang? Kalian berdua bersama itu bagaimana? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apakah karena bintang kita tidak cantik? Nyonya Yun pasti cantik. Tapi kenapa kamu buka Yue Chen? Dia suami saya. Pasti pemikirannya sama seperti saya. Kamu bilang begitu kan, Li Chen? Kamu. Kalian sangat cocok. Apa yang kamu katakan? Haruskah aku mengatakannya sekali lagi? Sudah sampai, capek banget, masih buatkan aku. Belum cukup untuk melindungi reputasimu. Kalau begitu, aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Yo masih lajang, kamu juga masih lajang. Kita berkenalan juga tidak apa-apa, kan? Baiklah. Baju pengiring pengantin pria dan wanita Wei Chen sudah dipilih. Kita juga pergi mencoba gaun pengantin, yuk. Awalnya aku berkali-kali membayangkan seperti apa gaun pengantin yang akan kupakai untuk menikah denganmu. Hanya saja aku tidak menyangka. Yang mengenakan gaun pengantin dan menikah denganmu adalah orang lain. Shen Yu Chen, di antara kita benar-benar tidak ada kemungkinan sedikit pun. Bintang, bintang, bintang. Gaun pengantin sudah dicoba. Ayo pulang. Kebetulan saya berkencan dengan Ye Chen. Kamu berkencan dengan Yao Tezhu ya? Bukankah kamu ingin lebih dekat dengan Yao Tezhu? Iya. Yao Tezhu, ayo kita pergi. Baik. Mereka sudah pergi. Kita juga pergi saja. Maaf. Tuan Yo. Sebenarnya, Nona Yu, saya mengerti. Kau juga jangan sedih. Bagaimana kalau aku menemanimu jalan-jalan? Piknik sebentar, aku akan ganti pakaian dulu. Terima kasih. Silakan naik, ini asrama karyawan yang saya setujui minggu lalu. Terima kasih atas semuanya hari ini, Yao Tezhu. Tidak masalah. Tuan Xiao. Bagaimana? Kamu tanya Nona Yun. Dia sedang tidak mood hari ini. Tuan Xiao, sebenarnya apa maksudmu dengan Nona Yun? Kenapa? Apa kamu benar-benar menyukai Shanghai? Bukan, saya hanya merasa Nona Yun cukup kasihan. Jangan membuatnya sulit. Masalah saya dan dia tidak perlu kamu khawatirkan. Jauhi aku. Tapi kenapa masih ingin dikirim ke Afrika? Jika Xiao Ye Chen menyusahkan aku, itu sudah cukup. Apa ada gunanya menyusahkan orang yang tidak ada kaitannya? Terima kasih atas jaketmu. Yao Tezhu, kamu pergi dulu saja. Aku ada hal yang perlu dibicarakan dengan Shen Yue Chen secara pribadi. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Wen Wen. Kamu tidak perlu fokus padaku. Kamu bisa tenang saja. Aku sudah menyerah padamu sejak lama. Tidak akan mengganggumu. Tunggu sampai keuanganku stabil sedikit. Aku akan mengundurkan diri. Menjauh darimu. Tidak akan muncul lagi. Aku dan Yao Tezhu tidak ada apa-apa. Kamu tidak perlu menyusahkan dia. Biarkan saja seperti ini. Aku akan pulang dulu. Lepaskan. Shen Wei Chen, lepaskan aku. Aku juga akan melepaskanmu. Jika bukan karena jika anak dalam perut Jiang Wen bukan milikku. Apakah kita masih punya kesempatan? Di dunia ini tidak ada banyak jika. Lagi pula, dasar apa kau merasa kau bisa menyakitiku? Lalu aku akan memaafkanmu. Baiklah. Mulai besok, aku kembali ke kantor pusat. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak akan pernah lagi.
Menyakiti kamu. Kamu dan Wen harus baik-baik saja mulai sekarang. Meskipun dia hamil 3 bulan. Dia sudah melewati masa berbahaya. Tapi tubuhnya sejak kecil memang lemah. Kamu harus lebih merawatnya. Tunggu, kamu bilang Wen hamil sudah berapa lama? Apakah kau ingin bertanya sudah berapa lama aku hamil? Lebih dari 3 bulan, ada apa? Kau tertawa apa? Ini. Aku gila. Besok aku akan membawanya untuk amniosentesis. Amniosentesis, bukan? Dokter Zhao, tolong persiapkan dirimu. Siapa? Sekilas pandang saja sudah tahu anak itu bukan anaknya. Aku tidak bahagia. Kau juga jangan harap bahagia. Meskipun aku tidak mendapatkan penjaga malam, kau juga tidak akan mendapatkannya. Ada apa hari ini? Apakah kau merasa tidak enak badan? Kepalaku sangat pusing. Aku akan membantumu ke ruang istirahat. Untuk beristirahat sebentar, ya? Halo, Wang Hao? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Tolong bawakan secangkir kopi ke ruang istirahat. Maaf, Tuan Sheng. Tuan Sheng, aku tidak sengaja. Kau terburu-buru mau kemana sih? Nona Jiang bilang dia merasa tidak enak badan. Suruh aku mengambilkan kopi untuknya dari ruang istirahat. Aku kebetulan ada urusan dengannya. Berikan padaku. Oh, baiklah. Xiao Wangwei, jangan pura-pura tidak tahu. Pergi ke rumah sakit denganku. Sadarlah. Kenapa sakit sekali? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku sangat tidak enak badan. Tolong bantu aku, Yusin. Kau tahu siapa aku? Kau? Sui Chen, tidak boleh. Tidak boleh kau. Sayangku, tidak boleh aku. Apakah kamu percaya atau tidak, semua orang akan tinggal penuh. Bagaimanapun juga, itu tidak bisa menjadi kamu. Pria milikmu hanya bisa aku. Mengambil emas pada waktu ini. Tepatnya seluruh perusahaan akan tahu. Yunxin dan Wang Hao tidur bersama.
Kenapa Sing Sing tidak ada? Saya rasa dia agak tidak enak badan. Jangan sampai terjadi sesuatu, ya? Tidak tahu, apa kita ke ruang istirahat untuk melihat? Lebih baik kita panggil beberapa orang lagi. Kalau terjadi sesuatu, kita harus segera menghadapinya. Mau lari kemana? Kau gila. Bagaimana kau bisa? Kau tunangan Wen Wen. Wen Wen. Jangan sampai ketahuan. Dan lebih tidak boleh diketahui oleh Wen Wen. Mari kita pura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi, ya? Lepaskan aku. Setelah tidur, aku ingin memelukmu, bajingan. Apa? Sebenarnya ingin menggaruk perut yang gatal. Sing Sing, bagaimana kamu bisa berbuat macam-macam di kantor? Wang Hao juga tidak ada. Kamu nggak mungkin pacaran lagi dengan Wang Hao, kan? Ayah yang memalukan. Sungguh tidak tahu malu. Siapa yang memanggilku kalau bukan kamu? Kalau begitu, orang itu siapa? Mungkin aku. Di tangan dan mulut. Apa? Cepat pergi. Bagaimana kamu bisa mengakui di depan Wen Wen? Pernahkah kamu berpikir mengapa kamu diberi obat di kantor hari ini? Siapa yang memberimu obat itu? Jika aku tidak datang hari ini, pasti Wang Hao. Maksudmu apa? Itu maksudmu. Bagaimana mungkin? Wen Wen adalah sahabat terbaikku. Kami sudah kenal sejak kecil. Apakah dia menganggapmu teman? Apa yang terjadi? Ini selesai. Selesai. Sudah. Kalian semua berdiri di sini ngapain? Tidak kerja. Tuan Sheng. Meskipun kami sebagai karyawan seharusnya tidak mengatakan ini. Tapi Wen Wen itu tunangan Anda, kan? Apakah Anda dan Sing Sing di perusahaan seperti ini tidak sedikit kurang tepat? Iya, Sing Sing. Aku menganggapmu sebagai sahabatku terbaik. Bagaimana kau bisa menggoda tunanganku di kantor? Yun Sing. Hari ini aku harus memberikan penjelasan kepada kalian semua. Kalau tidak, aku tidak bisa lagi bekerja sebagai rekan kerja kalian. Ya, Yun King. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Menurutku, kami juga tidak butuh penjelasan apapun. Kamu langsung saja keluar dari perusahaan. Lihat siapa yang berani membiarkannya. Aku lihat siapa yang berani membiarkannya keluar. Baiklah, jika kamu benar-benar menyukai citra tersebut, aku akan mundur dan pergi. Sungguh kasihan anak di dalam perutku yang belum lahir. Hanya demi ayah. Jiang Wen Wen, apakah kamu masih berani berbicara tentang anak ini? Apakah kamu berani pergi ke rumah sakit untuk tes amniosentesis sekarang? Lihat siapa sebenarnya yang ada di dalam perutmu. Apa anak yang ada di perut Jiang Long bukan anak Tuan Sheng? Jika kamu tidak mempercayai saya, maka anggap saja anak ini bukan milikmu. Saya bisa membesarkan anak ini sendirian. Tuan Sheng, kita semua tahu betapa polos dan baiknya Wen Wen. Bagaimana kau bisa memfitnahnya seperti itu? Bagaimana dia harus hidup setelah ini? Kita bicarakan soal anak nanti. Aku bertanya, siapa yang memberi aku obat bius? Kau tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Kau yang memberi obat bius hari ini. Aku hanya minum air di mejaku. Perusahaan ini punya CCTV. Lebih baik kita periksa rekaman kamera pengawas dulu. Siapa sebenarnya yang ingin menjatuhkan saya? Bagaimana menurutmu, Wen Wen? Kamu ingin mengatakan bahwa kamu bukan orang dari keluarga Gu, bukan? Kamu dijebak oleh orang lain. Kalau begitu anggap saja begitu. Aku tidak akan campur tangan lagi dalam urusan kalian. Aku pergi saja. Tidak akan biarkan kamu pergi. Jika hari ini masalah ini tidak diselidiki dengan jelas, tidak ada yang boleh pergi. Tolong minta maaf, Tuo-Tuo. Sudah dipanggil keluar. Wen Wen. Kenapa? Dia lari dan mencemarkan namanya.
Bukankah kamu selalu bilang kamu teman baiknya Yunsing? Kami semua mengira kamu adalah korban. Tapi kenyataannya kamu malah ingin mencelakai Yunsing. Wen, kenapa? Padahal kita jelas-jelas teman, kan Yunsing? Kalau begitu, Yunsing, jika kamu benar-benar menganggapku teman, kamu tahu betul bahwa Sheng Yuancheng menyukaimu. Lalu mengapa aku terus muncul di hadapannya? Jika bukan karena kamu, aku dan dia sudah menikah. Pertemuan saya dengan dia adalah kebetulan. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah berniat menghancurkan pernikahanmu. Apakah karena rasa curigamu, kamu akan menghancurkanku? Tidak masalah. Bahkan jika kamu menghancurkanku, kita kan teman. Setelah aku menjadi Nyonya Sheng, aku akan melindungimu. Kau juga bisa hidup dengan baik. Bukankah begitu? Asalkan kau membiarkanku tenang menjadi Nyonya Sheng. Kita berdua pasti bisa hidup dengan baik, bukan? Kaulah yang telah menghancurkan segalanya. Sudahlah, cukup. Kalau sudah puas bertengkar, ikut aku ke rumah sakit untuk membuktikan anak dalam kandunganmu itu anakku atau bukan. Haha. Lalu setelah terbukti, supaya kalian berdua bisa hidup bersama-selamanya, kau bermimpi. Anak ini memang anakku. Pergi. Panggil ambulans. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Gila. Tidak perlu kebaikan dari keluargamu. Sekarang anakmu sudah tiada. Tidak ada yang bisa membuktikan ini bukan anak yang dia lahirkan. Kamu benar-benar gila. Anak itu tidak bisa diselamatkan. DNA juga tidak bisa diuji. Narapidana ini. Sudahlah, sudah terjadi. Menyelidikinya lebih lanjut juga tidak ada gunanya. Lalu tentang dia yang menyuruhmu minum obat itu. Biarkan saja. Kita tunggu sampai dia sadar. Lagi pula kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Jika dia menyadari kesalahannya, berikan dia kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Jika tidak bisa, biarkan dia menerima hukuman dari hukum. Namun apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menjadi teman lagi. Baik, menurutmu. Meski dia tidak ada lagi, aku akan selalu ada di sisimu. Untuk hal-hal di masa depan, kita bicarakan nanti. Aku tidak sedang ingin memikirkan hal itu sekarang. Berubah? Mimpi saja. Kian, aku tahu aku salah. Aku hanya hilaf sebentar. Bisakah kau memaafkanku? Demi persahabatan kita selama ini, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan aku sebagai temanmu hanya karena aku hilaf sebentar. Karena kau sudah tahu kesalahannya, aku tidak akan menggugatmu. Hanya saja kita tidak bisa seperti dulu lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Dan aku harap kamu bisa menjawab satu hal dengan jujur. Apakah anak dalam perutmu benar-benar anaknya Sheng Yuechen? Jadi kamu datang karena Sheng Yuechen? Lagi pula sekarang anaknya sudah tidak ada. Jika aku bilang itu anaknya, ya itu anaknya. Wen, kalau begitu, anak ini bukan anaknya siapa? Di matamu, aku ini wanita yang tidak menjaga diri, ya? Apakah yang dikatakan Sheng Yuanchen semuanya benar? Jangan lupa bagaimana kalian putus dulu. Dia pergi pindah sekolah tanpa sepatah kata pun. Sama sekali tidak peduli hidup matimu. Aku tidak lupa. Jadi, aku berharap ibumu mati. Ibumu tidak menginginkanmu lagi. Zheng Yuecheng juga bukan orang baik. Di dunia ini selain aku, siapa lagi yang akan mencintaimu? Aku hanya melakukan kesalahan sesaat. Nanti kita tetap berteman baik. Aku akan melindungimu. Akan membantumu. Kau sedang pewa aku. Bagaimana bisa? Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan untuk jujur. Tapi sekarang melihatmu yang seperti ini. Tidak perlu kesempatan itu. 16 April. Kau naik tangga bersama 3 pria. 18 Mei. Kamu membawaku pergi diam-diam saat aku sedang mabuk di bar. 10 Agustus. Anak yang ada di perutmu baru berusia 3 bulan.
Bagaimana mungkin sudah 4 bulan? Kamu pikir dengan bukti palsu seperti ini bisa membuktikan kalau anak ini bukan anakmu? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakan 3 kata itu siapa? Apa kamu masih punya malu? Iya, meskipun aku tidur dengan mereka, lalu apa yang akan terjadi? Bukankah aku juga tidur denganmu? Bukankah kau hanya ingin membuktikan bahwa anak ini bukan anakmu? Lalu berbaikan seperti sedia kala dengan Yun 11, begitu? Lalu, apakah kau mau bertanya pada Yun 11 apakah dia mau bersama dengan pria yang tidur dengan sahabatnya? Yuan Xin, kau keluar dulu. Ah, Xiao Yuchen. Kau ingin bertanya apa? Memukul orang itu ilegal. Aku tidak memukul. Yuchen. Bicara baik-baik, jangan gegabah. Tenanglah, percayalah padaku. Kau pernah bilang kau tidak akan memukul wanita. Ternyata kau juga takut. Saat kau melakukan hal-hal menjijikan itu dulu, apakah kau memikirkan hari ini? Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Kamu bilang kalau orang benar-benar tidak sadar saat mabuk, apakah bisa tidur dengan orang lain? Kamu punya bukti kalau kita tidak tidur bersama. Saya bisa punya bukti kalau kita menyewa kamar. Sebenarnya saya tidak punya bukti. Tapi setelah kamu bilang begitu, saya semakin yakin kalau malam itu kita tidak melakukan apa-apa. Kamu sebaiknya berdoa agar saya tidak menemukan bukti. Kalau tidak, hari itu akan menjadi hari kematiannya. Apa saja yang kamu katakan kepadanya? Tidak ada apa-apa, aku antar kamu pulang dulu ya. Mencari Wen-Wen, ya? Apa kamu sendiri yang terjangkit HIV? Untung ada Liu Chang. Kalau tidak, anakmu sendiri bisa saja terjangkit HIV. Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin? Saya hanya bisa bertahan sekali itu. Anak bodoh, apa gunanya kamu lahir? Sejak kecil tidak pernah bisa mengalahkan Yun Xing. Sekarang pria-pria semua direbut oleh Yun Xing. Kenapa kamu tidak mati saja? Saya bahkan masih memamerkan diri. Menantu saya adalah bos besar. Kau bawa aku ke sini untuk apa? Aku sudah bicara dengan pengacara. Rumah ini kuberikan padamu. Kau ingin menggunakan rumah ini untuk menebus penderitaan yang kualami selama ini? Tidak sepenuhnya. Rumah ini kau renovasi dengan sangat hati-hati. Aku, Xiao Ye Chen. Kau menganggapku siapa? Bukan saya. Saya kira setelah sekian tahun, kamu sudah berbeda dari sebelumnya. Tapi sekarang kelihatannya kamu memang jadi kaya. Tapi kamu tetap egois. Tidak pernah berubah. Saya egois? Saya hanya ingin memberi rumah ini padamu sebagai ganti rugi. Lagi pula, apa yang pernah saya lakukan salah? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dulu kamu pergi tanpa kata, putus dan pindah sekolah. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah itu aku. Yang aku inginkan adalah rumah, tapi yang aku inginkan adalah rumah yang aku peroleh dengan usaha sendiri. Bukan karena kamu merasa berutang dan memberikannya padaku. Shen Yuchen, kamu tidak pernah tahu apa yang aku inginkan. Kenapa setiap kali kita pasti bertengkar? Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku memberimu rumah hanya ingin menggantimu. Mengapa menjadi seperti ini? Kita jangan bertengkar lagi, ya? Yes, Hen. Kau memanggilku apa? Sheng Yue Chen. Tidak, barusan aku mendengar semuanya. Kau memanggilku Yu Chen. Lalu apakah kau memaafkanku? Apa? Wen bunuh diri dengan melompat dari gedung.
Aku tidak akan membiarkan kalian baikan. Aku tidak bahagia. Siapapun jangan harap bahagia. Aku mohon, jangan lakukan hal bodoh. Aku tidak melakukan hal bodoh. Aku sangat bersyukur atas apa yang kulakukan. Aku hanya tidak terima. Mengapa kita yang tumbuh bersama sejak kecil? Kau selalu hidup lebih baik dariku. Aku sudah kehilangan segalanya. Xiao Ye Cheng masih ingin mengancamku. Aku menyuruhnya untuk tidak mengancammu. Kau datanglah dulu. Kita bicara baik-baik. Maksudmu dia sangat menurut kata-katamu, ya? Bukan itu maksudku. Baiklah, kalau begitu suruh dia menjemputku. Aku akan pergi ke sana. Aku tahu, aku akan pergi ke sana. Aku datang, kau jangan bergerak. Penyandang kehidupan, saya katakan padamu. Saat seseorang akan meninggal, kata-katanya menjadi baik. Ayo cepat pergi, jangan bertindak sembarangan. Masih ada hal yang belum kamu ketahui. Dulu setiap kali kalian bertengkar, Bintang selalu mencari kebencian. Bahkan membuka larangan. Pria yang kau lihat di foto itu hanyalah salah satu dari sekian banyak bawahannya. Sampai sekarang, kau masih mengoceh omong kosong. Yunsing, anak dalam kandunganku adalah anak Sheng Yunchen. Percaya atau tidak? Anaknya dia. Wen. Yuking. Ini terakhir kalinya aku membohongimu. Sebenarnya, kau hanya perlu hidup tidak lebih baik dariku. Aku benar-benar menganggapmu sebagai temanku. Jangan sedih. Tidak ada yang menyangka dia akan bereaksi sekeras itu. Aku terus berpikir, apakah perhatianku padanya kurang? Sehingga selama ini aku tidak tahu isi hatinya yang sebenarnya. Jadi kita sampai di titik ini. Bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu aku agak seperti orang yang terlalu baik. Tapi kita sudah berteman bertahun-tahun. Kamu bilang aku harus benar-benar tidak peduli padanya. Aku tidak bisa. Terima kasih. Maaf, Yu Chen. Saat ini aku tidak bisa menerima kamu. Apakah karena Jiang Wenwen? Mungkin iya, atau mungkin karena 7 tahun itu terlalu lama. Ada terlalu banyak yang menghalangi di antara kita. Anak itu bukan milikku. Aku akan mencari bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tubuhku dan hatiku selalu milikmu. Aku juga sudah mengerti. Tidak akan menukar rumahku dengan milikmu. Agar kau tidak merasa aku sedang berbisnis dengan uang. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku ingin kau menjawab pertanyaanku. Saat kau memutuskan hubungan kita dulu, apakah kau pernah bersama pria lain? Sheng Yue, apa yang kau katakan itu masuk akal? Kamu tidak ingin mendengarkan apa yang sebenarnya kamu katakan? Saya hanya ingin mengetahui satu jawaban. Meskipun kamu bersama pria lain, saya tidak akan mempermasalahkan itu. Saya hanya ingin kita bisa bersama dengan baik di masa depan. Apa maksudnya tidak mempermasalahkan? Biarkan yang lalu tetap berlalu. Kamu sudah mengatakan begitu banyak. Bukankah kamu ingin aku mengakui bahwa aku yang telah menyakiti kamu? Bahwa aku yang keluar dan berselingkuh, kan? Bukan itu maksudnya. Lalu maksudnya apa? Kamu bilang ingin bersama aku. Tapi yang ada di pikiranmu cuma apakah aku telah mengkhianatimu, kan? Aku tidak bisa melepaskannya. Saat kamu bersamaku, kamu masih bersama orang lain. Tapi sekarang aku hanya ingin bersamamu. Lihatlah. Kau mengakuinya. Kau pikir aku berbuat sembarangan. Lalu kau masih berbaik hati mencintaiku. Tanpa mempermasalahkan masa lalu dan ingin bersamaku. Shen Yuechen benar-benar pergi. Jangan sentuh aku jijik. Nona, mengapa tidak berlindung dari hujan sebesar ini? Kamu seorang selebriti? Kamu. Kita berdua teman lama, kan? Dulu kamu memintaku untuk berfoto mesra denganmu. Dengan sengaja membuat pacarmu cemburu. Kamu lupa? Kamu. Terima kasih hari ini. Kamu, teman lamaku. Cepatlah mandi. Oh iya, apakah kamu punya jahe di rumah? Aku akan membuatkanmu teh jahe. Jangan sampai flu, cepatlah pergi. Merepotkanmu sekali.
Tidak apa-apa, kau ini jelas sekali bertengkar dengan pacarmu. Lain kali kau traktir aku makan ya. Ke dapur sana. Cepatlah pergi. Kalau Tuan Sheng bertengkar, laki-laki harus yang mengalah duluan. Percayalah padaku. Sin, aku salah. Pergi, bukan. Sin, aku salah. Aku seharusnya tidak membalasmu. Pukul atau maki aku, terserah. Maafkan aku, ya. Perlakuanmu akan selalu seperti itu. SSST, Sin. Kok kamu? Kenapa kamu ada di rumah Sin? Kamu mencari seseorang. Ah. Kalian berdua bersama? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong sama siapa? Kamu datang gimana? Gimana saya datang? Jika saya tidak datang, saya akan terus-menerus dibodohi olehmu. Saat seseorang akan mati, perasaan sudah hilang. Xiao Mengmeng tidak menipumu. Yang menipuku selama ini adalah kamu. Kalian sedang apa sih? Benar, saya yang gila. Saya pergi. Apa kamu puas sekarang? Kali ini pasti pacarmu, kan? Bukan, dia mantan pacar kalian, ya? Ah, kalau begitu dia pasti salah paham. Aku sama kamu nggak mungkin. Aku harus jelasin ke dia. Nggak perlu jelasin apa-apa ke dia. Lagian, antara aku dan dia nggak akan ada kemungkinan lagi. Kalau begitu, aku malah jadi orang jahat, ya? HMPH. Minumlah teh jahe dulu. Ini apa yang kalian masak? Yang dibuat tanpa kaki saja lebih baik dari masakan kalian. Buat lagi. Apakah saya yang menyuruh dia memasak seperti ini? Itu Tuan Sheng. Terakhir kali kau menyuruhku menyelidiki hubunganmu dengan Jiang Wenwen. Apakah masih harus diselidiki lagi menurutmu? Ekspresi kamu apa itu? Nona Yun, saya mohon kamu. Tolonglah ajak bicara Tuan Sheng. Kamu bertengkar dengan Tuan Sheng. Yang menderita adalah kami para pekerja malang ini. Lihatlah, karena saya sebelumnya baik kepada kamu. Tolonglah bantu saya. Bukan saya tidak ingin membantu kamu. Hubungan saya dan Sheng Yuchen tidak sesederhana yang kau pikirkan. Mana ada hubungan sepasang kekasih yang semudah itu. Aku percaya selama kalian berdua berbicara dengan tenang, pasti bisa menyelesaikannya. Baiklah, aku akan mencoba. Selamat pagi. Keluar. Kita bicara sedikit. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa kamu harus bersikap seperti ini? Aku selalu bersikap seperti ini pada pacar orang lain. Hubunganku dengan Sunwo tidak seperti yang kamu pikirkan. Kenapa kamu harus berbicara seperti itu? Aku berbicara seperti itu? Pernahkah kamu berpikir kalau aku datang untuk meminta maaf, lalu pintu dibuka dan ada seorang pria dengan apron di depan pintu rumahmu, sementara kamu baru saja mandi? Saya sudah bilang, ini bukan hubungan yang kamu pikirkan. Saya dengan Sunwo cuma kebetulan bertemu, Sutai membawanya mengantar saya pulang. Lalu dia khawatir kamu pilek, makanya menyuruhmu pulang mandi dan sekaligus membuatkan teh jahe untukmu. Begitulah. Memang sangat wajar. Kalau bukan karena Sunwo, saya benar-benar akan melakukannya. Terlalu berlebihan. Aku akan tunjukkan padamu apa itu tingkah laku yang berlebihan. Aku akan tunjukkan padamu apa itu merasa teraniaya. Halo, Ketua Dewan Chen. Apakah perusahaanmu memiliki logo gantung diri? Pecat dia. Berikan proyek yang sesuai agar kamu kompeten. Chen. Karena janji, kamu membanting ponselku. Bagaimana perasaanmu? Kamu benar-benar hebat. Kamu yang mulai menyerang Sunwo tanpa alasan. Dia tidak ada hubungannya dengan urusan kita.
Aku tidak mungkin membiarkan dia terlibat. Jadi aku akan mengganti ponselmu. Ganti dengan apa? Ponsel yang kemarin saja belum diganti. Sekarang malah rusak lagi. Dengan gajimu yang hanya beberapa ribu per bulan, kamu akan rugi sampai tahun monyet dan kuda. Sekarang kamu meremehkan penghasilanku yang tidak sebanyak milikmu. Tenang saja, tidak peduli berapapun jumlahnya, aku akan bayar. Jika kamu khawatir aku tidak akan membayar, aku akan menulis surat hutang untukmu sekarang. Baiklah. Ayo, kamu tulis. Sekarang sudah bisa. Sudah kan? Sekarang kamu sudah puas kan? Biar berantem aja. Kenapa harus menyakiti diri sendiri? Ayo pergi ke rumah sakit. Luka segitu kecil. Pergi ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Apa aku harus memuji karena gigitanmu yang dangkal? Jangan marah lagi. Kau yang memulai pertengkaran denganku. Aku tidak bermaksud bertengkar denganmu. Aku hanya cemburu. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Kau cemburu. Cemburu. Aku tidak mengatakannya, kau salah dengar. Obatnya sudah dioleskan. Cepatlah pergi bekerja. Sekarang juga kau menyuruhku bekerja. Kau ini seperti Yobapi. Ya, aku memang Yobapi. Cepatlah pergi. Ciptakan nilai ekonomi untuk istrimu. Cepatlah. Apakah saya sudah siap? Tidak perlu bekerja keras untuk menciptakan nilai ekonomi bagi Yo Anki. Ini seharusnya sudah berdamai, kan? Hari-hari saya seharusnya akan lebih baik, kan? Apakah saya harus mulai memanggilnya Nyonya, Bos? Ternyata kenyataan sudah sejak lama terhubung dengan Sheng Yue City. Tidak heran dia terus membuat masalah untuk saya setiap hari. Halo, Tuan Li. Kamu bilang kalau aku menyerahkan rahasia inti dari Sheng Yue Cheng padamu. Kamu akan memberiku 5 juta. Benar kan? Ah, senang bekerja sama. Apa yang kamu lakukan? Makan setelah kerja. Sekarang baru kurang dari jam 5. Makan bersama bos juga dianggap pekerjaan. Kenapa malah restoran ini? Aku sudah bilang mau bawa kamu makan di sini. Nanti kalau aku sudah punya uang, pasti bawa kamu makan di sini. Kalau kamu suka, beli saja. Kamu benar-benar akan beli ini? Tuan, belikan bunga untuk Nyonya, ya. Nyonya. Kita bukan. Bunganya, saya ambil semua. Semoga Tuan dan Nyonya hidup bahagia selamanya. Lin Xin berjanji akan membantuku dengan baik hati. Tapi malah dipecat oleh perusahaan. Permainan cinta kalian berdua yang berkuasa itu? Bisakah kalian tidak membebani orang biasa seperti saya? Tolonglah, kalian. Sheng Yue Chen, saya sudah bilang ini bukan urusan Sunwo. Kenapa kamu tidak tanya apakah saya yang melakukannya? Dia bilang saya yang melakukannya, jadi itu berarti saya yang melakukannya. Jika bukan kamu, siapa lagi? Baiklah. Memang saya yang membuatnya dipecat. Kamu mau apa? Cuma karena cemburu, kamu mau menghancurkan hidup orang lain. Kamu pikir kamu itu siapa? Seorang raja yang tinggi dan mulia? Aku ingin menghilangkan segitiga dalam hubungan kita. Ada masalah? Selama janji itu ada, duri di hatiku tidak akan bisa keluar. Dia tidak ada. Kita bisa memulai lagi, kan? Kamu sama sekali tidak mengerti. Alasan kita tidak bisa bersama.
Bukan karena janji, melainkan kecurigaanmu terhadapku. Meski tidak ada apa-apa, masih ada juga yang mengganggu Ang Nuo. Sebuah hubungan tanpa rasa percaya. Bagaimana mungkin bisa bertahan? Kamu bicara tentang kepercayaan padaku. Alasan kamu tidak mau balikan denganku bukannya karena kamu merasa jijik aku tidur dengan Jiang Wenwen. Lalu apa haknya aku denganmu? Siapa peduli, dan apa haknya tidak boleh? Kakak. Kita urus semuanya. Baiklah, kalau begitu kita sama-sama urus. Ayo kita pergi. Yunsin, jika hari ini kamu berani pergi bersamanya, hubungan kita akan ditunda. Kamu jelas tahu jangan begitu. Setelah makan ini. Padahal tinggal sedikit lagi untuk bergerak. Sepertinya sedikit ini tidak akan pernah bisa dilewati. Sudah saya selidiki. Setelah kamu menghubungi Jiang Wenwen kurang dari 5 menit. Jiang Wenwen sudah kamu kejar. Tidak mungkin terjadi hubungan. Haruskah saya memberitahu Nona Yun tentang ini? Tidak perlu, kau bisa menjelaskannya dengan jelas. Tuan Cheng memecat Sun Wo karena dia sudah ada di daftar hitam Cayun. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa itu bukan perbuatanmu? Lagi pula, di matamu itu adalah perbuatanku. Mau mengatakannya atau tidak, apa gunanya? Hubunganku dengan Sun Wo tidak seperti yang kau pikirkan. Saat itu aku hanya ingin memintanya untuk memotretku. Untuk membuatmu cemburu. Dan untuk membuatmu tahu bahwa banyak orang menyukaiku. Kau harus lebih memanjakanku. Dan lebih baik padaku. Saat itu Jiang Wenwen yang memberitahuku bahwa kau dan Sun Wo bersama. Maka aku memilih untuk mundur. Percaya atau tidak terserah kamu. Beginilah kenyataannya. Aku percaya padamu. Kupikir kau akan mengatakan tidak percaya. Katakan bahwa Jiang Wenwen meninggal. Apa yang kukatakan adalah apa adanya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Aku sangat lelah. Oh iya, aku sudah mengajukan pengunduran diri. Kau ingat untuk menyetujui ya? Baik. Pembeli selanjutnya sudah ketemu. Sudah ketemu. Jadi tidak ada lagi. Yang ingin kau katakan padaku? Selama kau memintaku untuk tetap tinggal sekali saja. Aku tidak akan. Sepertinya kita semua sudah memahami. Mungkin memang kita tidak cocok bersama. Iya. Kita tidak mempercayai satu sama lain. Seperti 7 tahun yang lalu. Padahal itu hanya sebuah tipu muslihat licik dari Jiang Wenwen. Namun kita semua memilih untuk mempertahankan harga diri kita. Lalu, apa yang ingin kau katakan padaku? Asal kau bicara, aku akan goyah. Mau pergi atau tidak? Tidak ada. Kalau begitu, selamat tinggal. Sheng Yu-chan. Selamat tinggal selamanya. Susin. Aku membebaskanmu. Ayo, ayo, cheers, cheers. Maaf ya. Baru saja lembur. Sebagai hukuman, minum 3 gelas. Kau bilang kalau kau bersama Tuan Suci. Apakah kau masih harus menerima tekanan lembur? Tidak apa-apa. Semua salahku karena mulutku yang bocor. Tapi serius nih. Syukurlah kamu tidak bersama dia.
Kalau tidak, dia bangkrut, kamu juga pasti ikut menderita. Kamu bilang apa? Rahasia perusahaan saya dicuri. Harga sahamnya anjlok, kamu nggak tahu? Katanya dia bakal bangkrut. Lalu, bagaimana kondisinya sekarang? Dia sudah jual rumahnya. Sekarang cuma bisa tidur di kantor. Saya ada urusan. Saya duluan ya, kalian teruskan saja. Tunggu, saya tulis dulu. Wali kota berakting sangat baik. Semua orang percaya saya akan bangkrut dalam waktu dekat. Bisa siap-siap untuk menangkapnya. Aktingnya begitu mengesankan. Kamu tidak takut Nona Yun juga mendengarnya? Mendengar juga tidak masalah. Bagaimanapun, dia juga tidak akan mencariku. Teruskan. Bilang sesuatu. Kamu. Ada apa denganmu? Kamu bangkrut lagi. Kenapa tidak bilang? Sebenarnya aku takut kamu khawatir. Dan aku juga takut kamu masih marah padanya. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Jangan-jangan bahkan aku jadi kedinginan begini. Iya, sudah dijual. Sekarang aku nggak punya tempat tujuan, kamu bisa. Selama waktu ini, tinggal di sini saja. Iya. Istirahatlah lebih awal. Wah, ketua Hu benar-benar membawanya pulang. Sana, kamu kelemahan hati. Kamu bikin aku lembek. Kenapa kamu masuk kamar orang lain tanpa mengetuk pintu? Ada perlengkapan mandi tambahan di rumah? Ada, aku ambilkan untukmu. Ini. Kamu bawa aku ke rumahmu. Kamu nggak takut kalau aku bangkrut dan orang-orang yang mau menagih utang datang ke sini? Dan kamu juga terjebak. Kalau begitu laporkan saja ke polisi. Memang sesuai dengan masyarakat yang berdasarkan hukum. Jika kamu bangkrut dan ibumu tidak mampu tinggal di panti jompo, kita bisa tinggal bersama. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Padahal aku sudah membiarkanmu pergi. Kenapa kamu malah kembali? Kamu tahu aku hampir kehilangan segalanya, tapi tetap baik padaku. Bagaimana aku bisa rela membiarkanmu pergi? Saya juga baik terhadap anjing liar di pinggir jalan. Jangan berpikir macam-macam. Saya hanya bertindak berdasarkan kemanusiaan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu tegang? Saya tidak tegang kok. Bagaimanapun, kita sama sekali tidak mungkin kembali bersama. Masalah mendasarnya tidak terselesaikan. Meskipun balikan, hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Selesaikan masalah mendasarnya. Kita berdua harus saling percaya. Tidak lagi saling curiga. Hatiku membutuhkan rasa hormat diri. Mana ada banyak, jika. Kalau tidak, di dunia ini tidak akan ada banyak pasangan yang putus dan bercerai. Jika saya bisa, kamu bisa. Saya tidak pergi. Kamu, cepat mandi, ayo. Selamat pagi. Kamu bangun sepagi ini? Buatkan saya sarapan. Dipelihara, lembek Belanda. Kalau tidak lebih rajin, kamu akan diusir oleh sponsormu. Gila, siapa yang jadi sponsormu? Kamu benar-benar tidak mencintaiku ya? Beberapa hari yang lalu ada wawancara dan mendapat penghargaan. Hadiah uangnya akan kukembalikan. Uang untuk ponsel. Sebenarnya bisa tidak perlu dikembalikan. Ambil saja uangnya. Kamu ngapain? Tuan Li, Anda sudah mendapatkan rahasia inti dari perusahaan Sheng Wei Sheng. Merampoknya dan merilis produk baru. Dia akan segera bangkrut. Janji Anda tentang imbalan saya. Imbalan yang Anda janjikan tidak akan kurang untukmu. Sialan, Sheng Yuechan berani mematahkan tanganku. Aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. Oh iya, saya lihat Sheng Yuechan sepertinya adalah orang yang diwawancarai oleh si bayi terakhir kali. Kamu carikan dia untuk saya.
Saya ingin Song Yue-chen melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana saya bermain dengan wanita kesayangannya. Saya juga sudah lama memantau wanita itu, yang disebut bintang dari Li Zong. Setelah saya selesai, kamu bisa main dengannya. Terima kasih, Li Zong. Silakan menikmati tehnya. Ah. Itu saya. Apakah aku terlihat mencurigakan? Salah lihat, aku terlihat mencurigakan? Kukira kau pembunuh. Maaf, aku hanya ingin menakut-nakutimu. Aku kebetulan lewat saat pulang kerja dan melihatmu. Aku tidak mengikutimu. Kau tidak mengikutiku. Ada yang mengikutimu. Jangan bicara lagi. Kita pulang saja dulu. Kurangi uang kertasmu. Sudah, tidak apa-apa. Kita sudah sampai rumah. Lagi pula aku tidak menyinggung siapapun. Kenapa dia mengikutiku? Bagaimana kalau kita melapor polisi? Bagaimana jika suatu hari nanti dia membunuhku? Sekarang belum terjadi apa-apa. Di jalan itu juga tidak ada CCTV. Melapor polisi pun tidak ada gunanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Mulai sekarang, aku akan menjemput dan mengantarmu pulang kerja. Baiklah, mandi air hangat lalu tidurlah. Bisakah kau menemani aku tidur? Kenapa cepat sekali? Aku akan ambilkan segelas air panas untukmu. Jangan pergi, aku tidak mau sendirian. Ini yang kamu bilang ingin aku tidur bersamamu? Iya, kamu tidur di lantai. Aku masih tidur di lantai? Tubuhku dingin, aku tidak bisa tidur di lantai. Lalu, apakah kita tidak bisa tidur di tempat tidur bersama? Lupakan, saya tidur di lantai. Tidurlah. Kamu tidak tahu malu. Kamu memanfaatkan orang dalam kesulitan. Kamu ini mesum. Kamu mau lihat di mana kamu berada? Tadi malam aku baru mau tidur. Tiba-tiba kamu jatuh dari tempat tidur. Saya ingin bilang, kembalikan kamu. Kamu peluk saya dan gak mau lepas. Hasilnya kita berdua tidur di lantai. Begitu ya? Kamu kira saya orang yang memanfaatkan kesempatan, ya? Maaf ya. Saya maafkan kamu. Semudah itu. Ya, sesederhana itu. Tidak akan berdebat hebat karena masalah kecil. Kak Lin, saya ada wawancara mendesak. Saya harus pergi sebentar. Tunggu sebentar, suruh Xiao Liu datang menjemput saya. Beberapa hari ini, Sheng Yuchen yang mengantar jemput saya kerja. Saya baru berhasil mendapatkannya. Kerja dengan baik. Apakah sudah memberitahu Sheng Yuchen untuk datang? Sudah hampir sampai, kan? Bau anak kecil.
Tidak disangka, kan? Sekarang malah ada di tangan saya. Kalian mau apa? Lepaskan saya. Mau. Tentu saja melanjutkan hal yang belum selesai kemarin. Kalau kamu berani sentuh saya, uang ini tidak akan saya maafkan, loh. Aku ingin melihat. Bagaimana seekor anjing gila yang hampir bangkrut bisa tidak melepaskan aku? Kalian yang membuatnya bangkrut. Tebakanmu benar. Lebih baik kau sekarang dengan patuh melayani tuan tua ini. Aku bisa bermurah hati. Dan melepaskan tuan muda. Bagaimana? Oh. Sialan. Zheng Yuanchen, kau berani juga melawan aku. Kau tidak bisa membedakan mana yang lebih kuatkah? Mereka dalam kebangkrutanmu. Cepat lapor polisi. Seluruh ruangan ini dipenuhi alat penyadap sinyal. Lapor polisi nanti saja. Orang yang menangkapmu adalah Wang Hao. Lagi pula aku tidak akan dipenjara. Tuan Li, kamu menghitung aku. Kenapa panik? Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Aduh. Zheng Yuezhen, ketika kamu memutuskan kedua tanganku dulu, kamu tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Li Mingde, sekarang kamu mengganggu kami. Pergi. Apa aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama? Aku sangat takut. Tuan Sheng, ini Zheng Yuezhen. Kamu masih mengira dirimu adalah bos Sheng yang tinggi dan terhormat itu, kan? Iya, sekarang kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada Bos Li. Mungkin Bos Li masih akan memberimu sedikit uang. Kamu tidak akan sampai terjatuh ke jalanan. Berangan-angan, kamu kira kamu siapa? Kalau kamu minta maaf, bahkan kalau dia bangkrut pun aku masih bisa menghidupinya. Orang seperti kalian yang sudah melakukan banyak hal jahat, seharusnya yang terjatuh ke jalanan. Jangan membuat orang marah. Aku tidak tahu mengapa sampai sekarang masih pura-pura bermain drama asmara dengan aku. Zheng Yuezhen, aku beri kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu bisa menangkapnya. Aku akan mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaanmu. Agar kamu tidak bangkrut dan hancur lebur. Kamu mau simpan apapun, simpanlah. Aku akan membuatmu sendiri yang mengirim wanita kecil lancang ini. Lupakan untuk mengirimnya ke tempat tidurku. Kamu memang benar-benar menganggap dirimu orang kampung. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sekarang ini adalah abad ke-21, masyarakat yang berlandaskan hukum. Li Mingde, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarkan aku dari sini. Demi istri dan anak-anakmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu beberapa tahun pengurangan hukuman. Kamu benar-benar bodoh. Berkuasa dan kaya raya, seenaknya saja. Saya mau berbuat apa saja, terserah saya. Terlihatnya kau tak mau menerima tawaran baikku. Mau menerima hukuman rupanya. Tangkap dia, ikat dia. Wang Hao, bukankah kau menginginkan sedikit uang? Lepaskan bajunya. Baik, Tuan Li. Aku lihat siapa yang berani. Aku akan menghajarmu. Seharusnya aku tidak. Kau berani juga menyerang. Serang mereka semua. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Terima kasih. Dulu aku tidak tahu arti kesetiaan dalam kesulitan. Baru sekarang aku mengerti. Entah saya miskin atau kaya. Sehat atau dalam bahaya. Orang yang bisa menemani saya hanya kamu. Sekarang bukan waktu untuk berkata seperti ini. Mari kita pikirkan dulu bagaimana cara keluar. Setelah kita keluar nanti. Apakah kamu akan setuju untuk menikah denganku? Apakah kamu akan setuju untuk menikah denganku? Berani-beraninya masih berani bermesraan. Kalian sudah mematahkan tangan Dewi Bulan Suci itu. Cepat pergi. Baiklah. Tuan Zheng, saya datang. Tuan Zheng, kedatanganmu tepat pada waktunya. Kedatanganmu memang tepat waktu. Tuan Hao, bagaimana cara menghadapinya? Kalian tidak bisa menyalahgunakan hukuman sendiri. Kamu yang bilang begitu. Sekarang ini abad ke-21, masyarakat yang berlandaskan hukum. Sekarang kamu tahu ini masyarakat yang berlandaskan hukum. Jangan kotorin tanganmu. Bawa ke kantor polisi saja. Membawa aku ke kantor polisi juga tidak ada gunanya. Kamu tetap akan bangkrut. Bagaimana kalau seperti ini? Kamu bebaskan aku. Aku akan melapangkan jalan dan membebaskanmu. Sekarang siapa yang meminta lapangan jalan? Apa kamu tidak takut bangkrut? Ah, jangan bercanda. Pak Zheng, bagaimana mungkin bisa bangkrut? Pak Zheng, Pak Zheng. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Perusahaan kita baik-baik saja. Data yang dicuri Wang Hao sebelumnya semuanya palsu. Besok peluncuran produk baru berjalan normal. Setelah peluncuran, nilai Anda akan meningkat beberapa puluh kali lipat. Jadi kau dari awal tidak berniat bangkrut. Kau terus berpura-pura miskin dan menyedihkan di depanku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.
Tuan Sheng, kamu belum jujur padanya. Apakah Tuan Yu juga sedang membantunya membohongi saya? Nona Lin, saya hanya seorang karyawan. Bangun, bawa mereka masuk. Kita tidak punya bukti. Saya paling cepat akan dikeluarkan dalam beberapa hari. Ke kantor polisi? Ya, ke kantor polisi. Siapa yang takut, Tuan Li? Sudah berusia puluhan tahun. Kenapa masih begitu naif? Tidak ada bukti. Mengapa Presiden Sheng mengirimmu ke kantor polisi? Mencuri rahasia dagang, menculik wanita, percobaan pemerkosaan. Jumlahnya. Jika hukumanmu kurang dari 20 tahun. Saya seumur hidup tidak akan dipromosikan atau naik gaji. Bawa pergi. Sadarlah, dengarkan aku menjelaskannya padamu. Apa yang perlu dijelaskan? Mengolok-olokku sangat menyenangkan, ya. Aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Suara dering yang menyesal aku jadikan sebagai kematian. Saat kau mencariku, aku secara tidak sadar ingin kau merasa kasihan padaku. Biarkan aku tetap di sisimu. Terima kasih, maaf, aku salah. Sheng Yuechun, aku akan percaya lagi padamu. Aku memang bodoh. Terima kasih. Maukah kamu memaafkanku? Uang sewa, air, listrik, dan makan selama 2 minggu ini. 1.000 yuan, berikan semua padaku. Jangan coba-coba mengambil keuntungan dariku. Baik, baik, baik. Saya akan transfer ke kamu. Saya akan transfer 3 yuan itu ke kamu. Bisakah kamu? Saya hanya butuh 10 juta 3.000 yuan itu. Itu uang ganti rugi ponsel saya. Tidak perlu dicampur adukan. Meskipun saya miskin. Tapi saya punya harga diri. Terima kasih. Aduh, anakku. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Aduh. Saya keluar tanpa membawa uang. Kotak kecil ini untuk kamu sebagai ganti ucapan terima kasih ya. Bukan tante. Saya tidak memanggil Anda ibu. Saya terlalu terkejut. Ini. Saya tidak bisa menerimanya. Aduh, kamu ini terlalu sopan. Anakku saja sudah bangkrut. Kau tidak hanya menampung dia, tapi juga menampungku. Gelang ini adalah hadiah dari Bibi untukmu. Perempuan-perempuan jahat sebelumnya itu semua mengincar kekayaan anakku. Hanya kamu gadis yang baik. Bibi, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Anak, kenapa dia pergi? Kamu tidak bilang kalau kamu sangat menyukainya. Apa kamu ingin aku ikut berpura-pura untuk menarik simpati? Hari ini ibu datang untuk berakting meskipun sedang sakit. Seharusnya dia tidak bisa mengetahuinya. Ibu. Dia sudah tahu tentang saya. Cepat kejar dia. Apa yang harus saya lakukan jika menantu saya lari? Tante, ada apa ya? Mencari saya? Ini 5 juta. Tante, apakah Anda ingin saya putus dengan Xiao Yuechen? Tidak perlu. Saya sudah putus dengannya 7 tahun yang lalu. Bukan untuk menyuruhmu menikah dengannya. Tapi, Xiao Yuechen yang menyuruhmu menjadi perantara, kan? Dia benar-benar yang saya inginkan. Apakah kamu merasa 5 juta tidak cukup? Di sini masih ada 50 juta. Tante. Ini bukan masalah uang. 500 juta. Tante. Tidak bisa. 500 juta masih tidak cukup? Kalau begitu, hanya bisa membiarkan anak saya memberikan seluruh hartanya kepadamu. Aun Tie Sheng Yue Chen. Seorang duda kaya raya. Saya hanya seorang pekerja biasa. Kenapa kamu harus memaksa saya menikah dengannya? Di Jiangcheng, ada banyak wanita terhormat dan sosialita. Kamu seharusnya tahu keadaan saya. Saya menghabiskan biaya perawatan jutaan setiap tahun. Namun tubuh saya tetap semakin memburuk. Saya hanya ingin melihatnya memiliki keluarga kecil yang bahagia sebelum saya meninggal. Antara saya dan dia hanya ada pertengkaran dan kebohongan yang tiada habisnya. Kebahagiaan. Terlalu jauh. Kalian anak muda, saat usia belasan atau 20-an, bertengkar sedikit saja rasanya seperti dunia akan runtuh. Tunggu sampai kalian seumuran kami. Kamu ingin mencari orang yang bisa berdebat denganmu. Kamu merasa itu adalah hal yang membahagiakan. Terutama karena kalian saling mencintai begitu dalam. Tante, kartu ini, simpan saja dulu. Ini uang dari anak saya. Kalau kamu ingin mengembalikannya, kembalikan langsung padanya. Tidak apa-apa, kan?
Kamu bagaimana bisa ada di sini? Liao Yuanyuan meneleponku bilang ibumu tidak ada. Aku kira dia datang mencarimu. Dia baru saja pergi. Apa maksudnya? Ini uang yang ibumu berikan. Kamu benar-benar tidak terburu-buru mencari tante? Itu ibumu. Bukan ibu saya. Dengan kondisi tubuhnya, dia bisa berjalan sendiri di luar. Kamu tidak khawatir sama sekali? Menantu harus seperti ini. Baru bisa mengatur rumah tangga. Yang sebelumnya, Jiang Wenwen yang menipu anak saya, memang bukan orang baik. Halo, Dr. Zhang. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit pemulihan. Kamu sekarang menunjukkan ekspresi lemah ini untuk siapa? Bukankah kamu yang menipu saya sejak awal? Sekarang kamu berlagak seolah-olah saya yang mengganggu kamu. Kamu yang sedang mengganggu dirimu sendiri. Apa katamu? Saya memang suka padamu. Saya juga tidak bisa mengendalikan diri saya. Dulu saya diperdaya oleh Jiang Wenwen. Mengira kamu bersama orang lain. Aku selalu mencoba untuk membencimu. Tapi setiap malam aku masih diam-diam melihat foto-fotomu. Hingga suatu hari aku bertemu denganmu. Aku tetap membiarkan diriku merasakan sedikit penderitaan. Menjadi CEO yang galak. Mengikuti langkahmu sedikit demi sedikit. Tapi aku tetap tak bisa menahan diri untuk baik padamu. Baik dulu maupun sekarang. Setiap kali kita bertengkar. Setiap kali kau mengabaikan aku selalu merasa sangat menderita. Sekarang aku bahkan mengucapkan kata-kata romantis saja membuatmu mual dan ingin muntah. Baiklah. Aku pergi. Tidak sampai seperti itu kan? Beberapa hari ini saya sering mual. Selera makan juga buruk. Mungkin radang lambung. Kamu ini radang lambung atau mual sih? Jangan-jangan hamil ya? Sudah berapa lama tidak datang bulan? Ayo, kita pergi ke rumah sakit, ayo cepat. Selamat kepada kalian berdua. Bayi sangat sehat. Sudah 2 bulan. Langsung berhasil. Begitu hebat. Sixi, kita sudah punya anak sendiri. Bagaimana bisa begini? Sixi, Tuhan bahkan sudah mengizinkan kita. Anak ini pasti adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Aku agak bingung sekarang. Kau biarkan aku sendirian sebentar. Sixi. Penipu itu bahkan bilang dia ingin bersama aku seumur hidup. Tiba-tiba pindah sekolah tanpa sepatah kata pun. Kau ingin melakukannya tapi tidak mau melepaskan cincin jelek ini. Aku tidak mau, apa salahnya? Itu cincin, itu cincin. Aku yang menemukannya. Ternyata sangat kejam. Sudah hilang ya sudah hilang. Aku juga tidak peduli. Setelah bangun, istirahatlah sejenak. Bangun juga tidak masalah. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan memperlakukanmu dan anak-anak dengan baik. Saya akan memberikan semua harta kepada kamu. Jika saya mengulangi kesalahan yang dulu, kamu boleh mengusir saya. Biarkan saya pergi tanpa apa-apa. Saudara-saudara bodoh. Siapa yang membicarakan perceraian saat melamar? Jika kamu sudah setuju, maka tidak bisa berubah pikiran. Bodoh. Yo, sayang, aku benar-benar sudah punya cucu pertama. Sertifikat pernikahan juga sudah diambil. Masih bisa bohong padamu.
Itu USG-nya besar banget. Di mana ya? Aku mau kembali ke rumah sakit untuk pamer-pamer. Kamu nggak tahu, si brengsek Chen itu setiap hari pamer cucu pertama kesayangannya. Sekarang akhirnya giliran saya untuk pamer. Bu, kamu ingin cucu karena ini kan? Kalau bukan karena itu, ya. Tidak usah ngomong lagi. Saya harus segera pulang dan pamer. Kalau tidak, orang tua itu sudah tidur. Bu, kamu mau kemana? Jangan ikut campur urusan saya. Jaga baik-baik menantu saya. Bagaimana dengan ini, sayang? Ini semua harta saya. Coba lihat, tanda tangani saja. Setelah ini semuanya milikmu. Benarkah ini untuk saya? Uang saya adalah uang istri saya. Cepat tanda tangani. Dari sekarang aku akan memberikannya pada istriku. 11 digit. Bagaimana? Suka? Aku sebenarnya berpura-pura apa dulu ya? Kalau begitu aku akan menjadi wanita kaya nanti. Aku hanya pria tampan yang bekerja untuk wanita kaya. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sinlin, kita tidak perlu berpisah lagi, ya. Tidak akan pernah berpisah lagi. Ternyata bintang dan bulan juga akhirnya akan bertemu suatu hari nanti.